Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Yuliantri, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMK Negeri 2 Lahat, Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Astriana SPD MSI dan pengajar praktik dengan Ibu Reni Febrikasari SPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mari saksikan video berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini dalam agenda kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Tak lupa juga kita curahkan salam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua dapat dari zaman kegelapan sampai kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Untuk yang pertama mungkin langsung saja kegiatan yang pertama kita panjatkan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita langsung melanjutkan kegiatan dari pendampingan guru penggerak kemarin yang alhamdulillah insya Allah dapat ridho dari Allah SWT. Untuk itu saya selaku sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah mensupport kegiatan ini dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas materi TK Lahat. Dan seterusnya saya mohon juga yang pertama hari ini langsung bersama-sama dengan salah satu penggerak kita mengembangkan menerapkan ilmu yang didapat hari ini, karena ke depan sebenarnya kalau ilmu yang didapat oleh penggerak bukan hanya untuk penggerak kita sebagai Pak Kanto sudah untuk penggerak kita, alhamdulillah lingkungan kita juga menurut melihat belajar dari Pak Kanto. Jadi Pak Kanto menggerakkan siswa, menggerakkan lingkungan juga untuk sama-sama meningkatkan proses pembelajaran ini. Karena anggota dari kali ini saya akhiri dengan jelasan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap istiqomah menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, hari ini menindaklanjuti dari pendampingan saya kemarin, pendampingan individu calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu hari ini saya berbagi praktik baik, istilahnya diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10. Harapan saya Bapak Ibu nantinya, Bapak Ibu yang ada di sini, yang hadir di sini, nantinya juga tergerak untuk mengikuti CGP di angkatan 12 yang nanti insya Allah setelah angkatan 11 pelatihan nanti akan dibuka di angkatan 12. Nah terakhir kami mendapat info itu di angkatan 12, selanjutnya nanti bayar pelatihannya. Baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu ya, budaya positif. Sepertinya budaya positif ini tidak asing lagi, sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah kita, tapi perlu kita tingkatkan kembali. Sebagai fasilitator saya Ibu Astriana, sedangkan pengajar praktik saya yaitu Reni Febrikasari. Materi sosialisasi budaya yang positif itu Bapak Ibu ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan pematik.
Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan hal. Ada stimulus respon atau pendekatan ke teori kontrol. Sementara stimulus respon itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 sama dengan teori kontrol. Nah, di posisi mana kita? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, ya. Sehingga kalau kita memberikan suatu penghargaan, nanti ada yang tidak mendapat penghargaan, dia merasa terkucilkan begitu. Ini hukuman oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas dengan kelima penguasaan. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling pokok yang mana Bapak Ibu? Hidup. Bertahan hidup. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup Bapak Ibu? Makan. Ya benar. Baik, itu bertahan hidup itu makan, ya, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan, kesehatan, ya. Kenapa? Kita hidup itu pasti perlu makan, Bapak Ibu. Makan itu utama, karena ketika kita tidak gizi kita buruk, maka semua konsentrasi kita akan berubah, hilang. Ya, gizi buruk sekarang. Berapa, Bu? Tidak pernah lama berat badan. Ya, insya Allah Bu, Ibu Jo nanti setelah selesai ini kita pemaparan ini akan bertambah banyak. Kue bisa ulang lagi. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan pastinya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Tika. Baik, sekarang kita cek jawabannya. Itu jawabnya. Yang pertama itu bisa kita masukkan ke tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, itu menghormati orang lain, berkomitmen. Yang keempat itu keselamatan, menghormati orang lain juga. Yang kelima kesehatan, yang keenam menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor merupakan keselamatan atau keamanan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan manusia itu Bapak Ibu segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau ini pengawas, mengawasi siswa Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, ini contoh-contoh dari kontrol, posisi kontrol guru. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, ketika kita sudah posisi kita manajer tadi Bapak Ibu, kita untuk melakukan perbaikan permasalahan. Ini gizi buruk. Baik, 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu itu berada penghukum, seorang penghukum, Bapak Ibu itu kelakuan Ibu atau perilaku yang Bapak Ibu lakukan suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas.
berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Tapi saya masuk lagi yang pertama. Ini posisi guru penghukum. Bu Ju di posisi pertama. Iya. Di samping gizi buruk. Iya. Tidak boleh Ya, yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Nah, posisi kita itu membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Nah, ini tipe guru yang membuat rasa bersalah. Jadi hanya kita sendiri ya Bapak Ibu yang tahu saya ini letaknya di mana posisinya. Kemudian teman. Nah, kalau teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu titik-titik kan? Ketergantungan. Dan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Lemah, tidak mandiri, tergantung itu hasil dampak dari seorang guru itu menjadi teman. Dampaknya ini bapak ibu, dampak terhadap murid itu dia menjadi lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Iya, pasti kalau itu. Caper, iya caper istilahnya. Malah saya belajar nilai lama dikit. Ya, nah kemudian dengan Wahida. iya, iya. Boleh jadi tak galau mereka di. Pemantau. Jadi kan tinggal Ya. Nah, kalau posisi kita di pemantau, Bapak Ibu, yang pertama itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Nah, kemudian manajer. Nah, inilah tingkatan Nah ini Bapak Ibu ya, sebenarnya 1, 2, 3 semuanya tidak seperti itu. Karena apa? Hukuman, pemberian hak, penghargaan dari yang sudah kita pelajari. Yaitu disiplin positif itu dimulai dari teori kontrol atau dari pilihan, kemudian dia terbagi menjadi 4. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita ini tidak bisa kita samakan antara visi visi kita dengan visi yang lain. Tetapi walaupun kita berbeda-beda, akan tetapi tujuan kita itu sama. Ingin memajukan sekolah ini. Jadi tidak bisa oleh satu orang saja, tapi kita harus berlaku bersama-sama untuk memajukan sekolah ini. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan untuk motivasi kita bersama. Ini ada Bernard ya. Ya. Kamu tuh nggak galau ya? Tidak pada di lomba yang Nagala. Bernard sekarang sudah mati. Ini nyampak. Ini puncak. Ada. Dia berhayal. Silakan khususnya.
Itu diulang dari awal. Nah, sudah sampai di tengah ya Bapak Ibu memanjat. Nah, ternyata peralatannya jatuh. Tapi dia terus berpikir bagaimana dia harus memanjat, dia jatuh lagi. Tapi dia terus masih berpikir bagaimana dia harus mencapai puncak. Terus dia mencari strategi. Nah, ternyata kuku diri dia bisa bermanfaat juga. Tadi kan dia pakai peralatan. Dia jatuh lagi. Jatuh lagi. Tapi dia terus berusaha. Sampai akhirnya itu menyampak akhirnya nyampai juga dia di puncak dengan susah payah dengan tenaga. Jadi kira-kira dari motivasi ini apa yang Bapak Ibu dapatkan? Langsung bisa susah. Itulah dia, jangan ribet mencapai sesuatu jangan pandang mundur berusaha terus. Oke. Apalagi orang silakan. Ada yang Pak Eldi di sini Pak. Pak Eldi. Iya, boleh. Sakit-sakit baru. Ada sakit dulu. Senang-senang kemudian Ibu Susi kira-kira apa Bu Susi? Kalau pengen sampai satu tujuan itu dari berusaha dengan segala daya upaya. Apa langsung kira-kira apa langsung? Iya, ngobrol. Nah, ini mulai titik. Baik Bapak Ibu. Yang ngomong bersama aku tadi. Kemampuan, kekuatan dan kelemahan pada diri kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita ada kekuatan. Kita selalu mengeluh, menjudge orang lain, kesalahan orang lain, tetapi kita sebenarnya punya kekuatan. Karena tidak menyadari kekuatan kita, sehingga selalu menyalahkan. Seperti tadi peralatannya jatuh. Jadi sebenarnya peralatan yang salah, kenapa jatuh? Berpikir. Tapi setelah dia sadari, kukunya sendiri bisa mencengkeram gunung es sampai pada akhirnya. Artinya kekuatan diri kita ini sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana cara kita menggalinya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih apresiasi. Ini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi kita berposisi sebagai guru ketika kita anak itu ada permasalahan. Nah, kalimat seperti ini untuk menstabilkan identitas. Contohnya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di sini mungkin Bapak Ibu agak gugup untuk membacakan. Mungkin kalau kita dengan anak-anak kan luas. Mungkin berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin seperti itulah intonasinya Bapak Ibu ya. Kemudian validasi kebutuhan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Coba saya Ibu apa Bu Pin silakan Guru berkata. Ini ngobrol terus memang. Silakan berkata. Kan apa? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain? Silakan baca. Guru
nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kalimat untuk menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Dari hari ini di Facebook. Ya, ini ada segitiga contoh menerapkan segitiga restitusi ya. Kira-kira seperti inilah. Restitusi. Masuk. Silakan duduk Siti. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik. Suci, tadi ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya Suci ribut dengan Adina. Iya Bu, habisnya saya kesal sih. Kenapa kamu kesal? Karena Adi terus-menerus mencatat pekerjaan saya Bu, baik itu tugas, PR maupun ulangan. Oh begitu, wajar kalau kamu marah. Tentunya kamu punya alasan nak, kenapa kamu marah? Ya lah Bu, masa saya diam aja? Kan saya sudah berusaha payah mengerjakan tugas saya, sedangkan Adi hanya mencatat dan tidak mau berusaha sendiri. Oh iya, wajarlah nak kamu marah ya, karena kamu tidak mau hasil pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Adi. Nah, ibu juga sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan, karena kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalkan kamu memukul atau berkelahi. Nah, sekarang kamu marah dan memukul meja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita nak? Tidak Bu. Nah, kalau tidak, menurut kamu apakah penting? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman, apakah itu penting nak? Sangat penting. Nah, kalau itu menurut kamu penting, dengan keyakinan apa kamu akan memperbaiki masalah ini? Harus lebih bersabar lagi. Oh iya, baik Suci. Jika nanti kejadian seperti ini terulang lagi, bagaimana kamu mengatasinya? Saya akan berusaha untuk lebih bersabar lagi dan lebih memahami teman sekolah saya Bu. Dan jika hal ini terjadi nanti, saya akan langsung memanggil atau melaporkan kepada wali kelas atau guru mata pelajaran. Baik Suci, tindakan yang kamu lakukan itu sudah tepat sekali. Sekarang tetap semangat ya, silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Pratiwi dari kelas 11 FPLB 1. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru saya, Ibu Emma Yuliantri, untuk dapat lebih mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar bersama dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Kasus kedua, Naura sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Naura, bagaimana kabarnya hari ini? Begitu, alhamdulillah. Naura tahu kenapa ibu panggil? Hari ini ibu mendapat laporan dari guru PG, katanya Naura sering datang terlambat ke sekolah. Seingat Naura, sudah berapa kali Naura datang terlambat? Seingat saya sudah 5 kali. Iya, setiap orang bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Tentunya Naura memiliki alasan mengapa Naura datang terlambat ke sekolah. Iya Bu, saya bergadang dan saya sering main HP malam, jadi mengurangi waktu tidur saya. Baik, mari kita cari solusinya bersama. Menurut Naura, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Naura sudah tahu? Sudah. Baik, apakah datang terlambat merupakan keyakinan kelas yang sudah kita
Kalau begitu, menurut Naura, keyakinan kelas yang mana yang sudah Naura langgar? Kedisiplinan. Kedisiplinan itu penting menurut Naura? Sangat penting buat saya sekolah dan tepat waktu dan saya Iya, disiplin itu sangat penting karena dengan disiplin kita dapat menghargai waktu, kemudian kita dapat saling menghormati antar teman dan sebagainya. Ya, dulu saya sangat menyesal karena dapat terlambat. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, Naura, Ibu sangat menghargai apa yang Naura lakukan sudah sangat tepat dengan cara sekarang apa yang akan Naura lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sepertinya saya akan lebih cepat waktu, lebih cepat waktu dan lebih cepat agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Baik, nah, apa yang Naura lakukan sudah lupa. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Naura supaya Naura tidak datang terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang Naura boleh kembali ke kelas ya, Nak. Terima kasih ya Bu, saya minta maaf dan tidak mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Zakia dari kelas 11 IPM 1. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan berulang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi bahasa ibu kalau ngajar paling tidak 2 jam seperti ini. Guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu presentasi saya hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas motivasinya, atas support dari Bapak Ibu semua. Harapan saya di angkatan ke-12 nanti SMK Negeri 2 Lahat akan bertambah untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Amin. Semangat ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, silakan berdiri semuanya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Silakan berjarak sedikit. Ya, nah, oke. Tahu ini apa nak? Tahu. Oke. Jadi kalian harus mengikuti perintah dari spidol yang ada di depan ini. Siap? Siap. Oke. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya di awal semester ini kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Apa nak? Perjanjian, peraturan ya. Nah, jadi hari ini kita buat dulu kesepakatan kelas. Jadi kalian seluruhnya buat dulu kesepakatan kelasnya, tulis masing-masing, kemudian kita tempel di papan tulis. Dari sekian banyak nanti kesepakatan kelas yang dibuatkan oleh masing-masing, akan kita pilih beberapa untuk kita sepakati untuk pembelajaran kita di semester ini. Siap nak? Siap. Nah, sekarang ini ada kertas dan kalian tulis di kertas ini masing-masing ya kesepakatan kelasnya. Contoh kesepakatan kelas itu seperti apa nak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh ribut. Silakan tulis. Nanti akan kita pilih beberapa ya. Yang buruk. Baiklah, kesepakatan kelas ini harus kita komunikasikan bersama, nah ya, karena ini nanti akan kita sepakati bersama, bukan kehendak ibu sendiri, tapi itu kita sudah sepakat untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas ini. Paham nak? Nah, Kelas berapa nih? 11 SMPTB 2. Oke. Silakan yang sudah selesai silakan ditempel ke papan tulis.
Ya boleh ke bawahnya ya. Jangan berkumpul. Siapa yang bersedia untuk membacakan yang sudah kesepakatan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian satu kelas? Silakan, siapa yang bersedia membacakan? Gimana? Anis? Oh, masih ada. Silakan. Yang dulu. Oke. Kamu aja, kamu yang membacakan nanti akan kita beli beberapa ya, tidak semuanya. Nanti kalau terlalu banyak, ya yang sama silakan dibacakan saja. Nah kalau sudah dilepas, oke. Berpakaian rapi dan tidak boleh ribut. Berpakaian rapi dan tidak boleh ribut. Terus Harus rapi saat berpakaian sekolah. berarti sama ya, yang kedua itu sama. Terus mengemil, apakah boleh lagi belajar, ngemil, makan? Tidak boleh. Di peraturan tata tertib sekolah boleh tidak? Tidak. Tapi tidak apa-apa, Ibu kita lewatkan dulu ya. Silakan lanjutkan. Bekerja sama dalam kelompok. Oke, mau Diani bekerja sama dalam kelompok? Mau. Ketika belajar tidak boleh ribut. Ketika belajar tidak boleh keluar masuk. Ketika belajar tidak boleh masuk. Tidak boleh keluar belajar. Tidak boleh keluar masuk. Ketika belajar tidak boleh keluar masuk. Mau kita ambil? Ambil. Silakan nanti ambil. Kecuali kalau misalkan mau pipis ya harus izin terlebih dahulu. Tapi kita lihat dulu ada tidak ya yang kesepakatan. Silakan bacakan. Tidak boleh ribut di kelas, berpakaian rapi, tidak boleh bully. Oke, berarti tidak boleh bully, berpakaian rapi di kelas. Tadi? Sudah. Mau diambil? Tidak boleh bully, berpakaian rapi ketika di dalam kelas. Ambil? Ambil. Harus kesepakatan. Berarti kalian ketika di dalam kelas, ketika belajar matematika dengan ibu harus berpakaian rapi dan tidak ada membuli teman ya. Silakan. Tidak ribut, kompak, tidak ada pembulian atau mengejek. Sama ya, sama dengan yang tadi. Oke, lanjutkan. Berpakaian rapi, usahakan tidak datang telat, menggunakan deodoran. Ya Allah, boleh ya? Boleh. Kalau bau nanti di kelas pusing ya. Oke. Tidak boleh mengotori kelas. Tidak boleh ribut dan tidak boleh mengotori kelas. Mau diambil? Pakaian lengkap, tidak boleh datang terlambat, mengikuti aturan kelas, pakai deodoran, tidak boleh ribut. Sama ya, sama. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Sama tadi sudah.
rapi, tidak boleh ribut. Belajar tidak boleh ribut. Nah, ketika belajar tidak boleh ribut. Mau diambil? Ambil. Tidak boleh ribut kalau sudah telat harus lepet. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut dan kalau tiket harus lepet. Harus kalau tiket harus tidak boleh ribut kalau tiket harus lepet. Bagaimana? Ketika tiket harus mengepet itu kan yang mau diambil silakan. Yo, ada nyaku ben. Ya, tidak nyaku apa-apa tapi ngepel. Contoh saya tuh bekerja sama dalam kelompok tidak boleh datang telat seluruh baik siswa atau guru. Mau diambil? Jika belajar tidak boleh keluar masuk, mengumpulkan tugas dan PR dengan tepat waktu. Mengumpulkan PR tepat waktu. Boleh ya? Boleh. Sudah? Baik. Dari berapa jumlah kalian nak? 24. Dari 34 itu sudah berkumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 kesepakatan kelasnya. Ya, silakan duduk. Nah, baik. Sekarang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini mau kita kerucutkan lagi? Kita cukup ambil 5 saja. Ya, ya. 5 ya. Yang pertama, kalau di dalam kelas itu apa? Peraturan yang pertama sekali yang harus kita buat. Tidak boleh ribut. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ribut. Kemudian harus berpakaian rapi. Apa lagi? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Satu lagi? Bekerja sama dalam kelompok. Baik, sekarang yang pertama kesepakatan kita bersama. Yang pertama apa? Tidak ribut di dalam kelas ketika belajar. Yang kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, Tidak boleh terlambat. tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Yang keempat, apa? Yang keempat, kita ambil 5 saja. Yang keempat, tiket tepat waktu. Ya. Tiket tepat waktu dan bersih. Yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Bis ya, 5. Enggak, 5 itu yang kita sepakati. Kalau terlalu banyak, lalu tidak bisa kaget. Ini pangkatnya bersama ya. Berarti sudah kesepakatan kelas kita ambil 5 saja. Nah, jadi kesepakatan kelas ini harus kalian patuhi selama 1 semester ini di pelajaran matematika. Mungkin kalau di pelajaran lain, mungkin guru yang lain mungkin punya kesepakatan yang mudah ya. Baiklah, sudah selesai nah.